Yang kedua, hal ini sudah saya antisipasi. Jadi saya tidak kaget dengan adanya itu. Kenapa? Karena sudah saya antisipasi. Dan dulu sudah saya sampaikan antisipasi saya kepada teman-teman. Pasti mereka nanti kalau sudah kelepek-kelepek kalah, ya kapok, nggak bisa melawan, pasti mereka akan menggunakan kekuatan tangan besar guru saya. Pasti itu. Ada yang nanya, terus kalau memang begitu, ya saya tidak kaget. Karena dulu ya, ada peristiwa juga ya, yang menjadi korban fitnah mereka. Saya sebut namanya. Nah, tapi ya, begini ceritanya. Awal bergejolaknya Azmatkhon itu tidak seviral sekarang, tidak seviral polemik nasab. Dulu kan pertamanya Azmatkhon sekitar berapa ya, tahun 2015-an atau 14. Bergejolaknya Azmatkhon itu memakan korban trio Azmatkhon yang sedang belajar di Mekah. Trio Azmatkhon. Trio Azmatkhon ini anaknya, putranya kiai-kiai besar yang berjuang untuk Azmatkhon. Makanya menamakan dirinya itu Trio Azmatkhon. Trio Azmatkhon ini dipulangkan dari pondok. Coba. Kalau yang peristiwa sekarang kan yang cuma dimarahi. Mungkin seandainya saya masih ada di pondok ya pasti dipulangkan. Ya, tapi kan sekarang sudah, alhamdulillah saya sudah pulang, ya sudah berdakwah dengan apa yang saya ketahui, gitu. Jadi itu mereka itu dulu di pondok. Dan ini adalah saudara saya semua. Ya. Tapi yang paling dekat dulu satu di antara mereka, paling dekat sekali dengan saya. Jadi setelah dipulangkan trio Azmatkhon, bukan ya, kalau kata kasarnya diusir lah dari pondok sana. Salah satu itu menceritakan, saya dengar dari lisannya dia, kamu bukan diusir tapi dipulangkan karena saya tidak enak dari mereka yang mendesak untuk memulangkan saya. Nah, katanya dia salah satu dari itu. Oh, kalau begitu kamu dipulangkan bukan karena dari hatinya beliau, tapi atas desakan para kabib-kabib Ba'alawi itu untuk memulangkan kalian. Beruntung. Dasar saya wa'ala thalathati alladziina khulifu. Ada 3 sahabat dulu yang yang pura-pura sakit, nggak ikut perang, tapi akhirnya memberanikan diri untuk jujur kepada baginda Nabi dan dihukum oleh baginda Nabi, kemudian taubatnya langsung turun, diumumkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kamu bukan dari hati guru kita, ini karena disangka. Nah, jadi teman-teman, ini kita semua sudah mendengarkan ya klarifikasi dari Kiai Haji Ja'far Shothiq dari Madura. Ramai di media sosial Kiai Haji Ja'far Shothiq yang di situ itu membahas nasab dan membatalkan nasab Ba'alawi. Itu ramai di media sosial, diberitakan, ditegur oleh gurunya yang berasal dari Makkahul Mukarramah. Dulu kan mengaji di Mekah. Ceritanya seperti itu. Dan kita semua sudah mendengarkan klarifikasi dari beliau yang memang benar ditegur oleh gurunya. Akan tetapi ini adalah pesanan. Loh, kok pesanan bagaimana? Dulu itu ada trio Azmatkhon. Nah, pada saat dulu mempermasalahkan masalah nasabnya Habib, trio Azmatkhon ini, itu langsung dikeluarkan dari pondok, dari tempat mengajinya di Arab sana. Apalagi saya ditegur kan. Dan itu pun beliau tahu bahwa itu bukan dari hati nurani sang guru, akan tetapi itu karena adanya permintaan. Teguran itu karena adanya pesanan, karena adanya intimidasi dan lain sebagainya. Tentu seperti itu. Sebagaimana yang kita ketahui, pola yang diterapkan oleh para kabib ini kan selalu tebar intimidasi.
nggak usah ikut-ikutan bahas nasab. Contoh pertama, intimidasinya itu ya jualan kualat, terus tidak mendapatkan syafaat, terus gurunya kamu saja tidak berani membatalkan nasab kami. Nah, itu contoh. Warga NU ditakut-takuti dengan Mbah Hasyim Asy'ari saja tidak berani membatalkan nasab Pak Alwi. Bagaimana mungkin membatalkan? Mengisbat nasabnya Pak Alwi saja tidak. Bagaimana mungkin seseorang dikatakan membatalkan kalau mengisbat saja tidak? Logikanya seperti itu. Itu narasi yang dibangun. Belum lagi yang santri sarang. Bagaimana sikapnya Mbah Mun kepada Habib Alwi. Wah, sehingga orang itu akan ketakutan. Nah ini loh. Jadi apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ja'far Shadiq dari Madura ini, ya memang benar. Beliau ditegur oleh gurunya yang ada di Mekah. Yang notabene dulu Kiai Ja'far Shadiq itu pernah belajar di Mekah. Akan tetapi beliau memberitahukan kepada kita, teguran itu bukan dari hati nurani sang guru, akan tetapi karena pesanan, tekanan yang datang dari para Kabib Dobolowi dan para mukibin-mukibinnya itu. Jelas kan? Jelas. Ini salah satu strategi Kabib supaya orang itu tidak menyenggol nasab mereka. Akan tetapi hukum alam berkata, mereka itu sukanya itu menyenggol. Mereka itu sukanya menghina-hina. Mereka sukanya itu bikin fitnah, bikin framing, bikin narasi hasutan kebencian. Akhirnya meledaklah polemik nasab ini. Ini sunatullah, ini hukum alam yang tidak bisa dilawan oleh siapapun, terlebih oleh para kabir. Dulu memang orang takut membahas nasab ini sebelum adanya tesis dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, karena belum punya hujah, belum punya makdiroh alasan tentang batalnya nasab mereka. Akan tetapi hari ini orang sudah mengantongi hujah, mengantongi dalil bahwa nasabnya Habib Alwi ini mungkotingun mardudun. Terus apanya yang dipercayai? Kan begitu toh? Jelas, saudara-saudaraku semua, sebangsa setanah air. Jadi pola-polanya Kabib itu pada saat mereka terdesak, kepepet, mereka akan bermanuver. Bahkan guru kita itu pasti dihubungi kalau masih muhibin. Terus disuruh memberikan intervensi, disuruh menasehati. Ini pola-pola yang diterapkan, ini pola-pola lama sebenarnya itu. Bukan rahasia umum lagi, bukan barang baru lagi. Ini pola-pola yang diterapkan oleh Kabib Dobolowi. Termasuk persekusi. Pola persekusi yang diterapkan Kabib ini tujuannya untuk menakut-takuti. Agar orang tidak ada yang berani nyenggol dengan Kabib. Akan tetapi hari ini semuanya itu tercerahkan, tersadarkan. Jadi apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ja'far Shadiq ini betul-betul sesuai dengan realita yang selama ini kita cermati bareng-bareng, saudara-saudaraku. Mereka akan selalu tebar pesona, mereka akan selalu berpola tingkah untuk melindungi nasab mereka agar tetap diakui sebagai dzurriyyah Nabi. Berbagai macam cara akan dilakukan oleh Kabib Dobolowi ini, termasuk melobi guru-guru kita seumpama kita punya guru. Tentu kita masih ingat dengan maklumat yang dikeluarkan Pondok Pesantren Rembang Sarang kan. Menurut kami berlebihan maklumat tersebut. Ini justru tidak menguntungkan pondok. Ini justru malah pondok itu kelihatan tidak objektif, kelihatan mukibin banget gitu loh. Sehingga orang berhak memberikan penilaian.
Sehingga hari ini kami yakin Pondok Sarang Rembang itu ya sepi, turun pasti itu karena maklumat tersebut. Ini kebenaran ya, yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Kita harus menyadari itu semua. Makanya pola-pola yang diterapkan oleh Khabib ya, menghalalkan segala macam cara. Ini kita harus tahu. Harus tahu. Nah, masa gara-gara nasabnya tidak diakui terus mereka ngamuk-ngamuk, mencak-mencak, terus menghalalkan segala macam cara, kan lucu. Kalau memang nasabnya nasab yang paling soheh, ya ngapain berperilaku seperti itu? Enjoy saja kan, gitu kan. Terima kasih, tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita.